tantangan kebinekaan masih saja muncul. Ya. Tantangan itu masih saja muncul, kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri. Ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis itu ya. Ya, kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama. Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Dan tentu saja di saat yang sama, sahabat-sahabat sekalian, kita harus berpikir situasi dan kondisi ke depan. Ya, saya berpesan pada sahabat-sahabat sekalian, persiapan kongres itu, kalau kita mau kongres dalam waktu dekat di depan gitu ya, jangan hanya dipikirkan persiapan teknisnya, tapi juga tolong dipikirkan, ya sekali lagi tolong dipikirkan situasi dan kondisi negeri ini, sebagaimana tadi sebelum saya sambutan ini videonya ditampilkan. Kecintaan kita kepada Kiai dan kecintaan kita kepada NKRI itu ditunjukkan. Jadi konsep kongres ke depan itu harus benar-benar mengantisipasi situasi kebangsaan yang semakin menurut saya tidak mudah. Ya, tantangan kebinekaan masih saja muncul. Ya. Tantangan itu masih saja muncul, kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Tentu kita tidak bisa membiarkan aparatur negara untuk menghadapi mereka sendiri. Ex-HTI, ex-FPI dan yang sejenis itu ya. Ya, kita tidak bisa serahkan kepada aparatur negara untuk menghadapinya sendiri. Kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, ya, sebagai masyarakat civil society, kita memiliki kewajiban yang sama. Apalagi Ansor dan Banser yang mendeklarasikan dirinya sebagai garda terdepan atas pertahanan NKRI. Ini juga tolong dipikirkan, tolong dianalisa, dilihat apa kebutuhan, apa keperluan organisasi ya dengan melihat situasi yang berkembang seperti ini. Jangan asal membuat kongres, mempersiapkan kongres itu acaranya tok itu jangan, tapi substansinya ini juga harus dipikirkan, harus dibicarakan. Nah, saya yakin dengan semangat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat sekalian ini, apa yang kita harapkan ini bisa di Konbes ini dirumuskan. Sekali lagi tolong ini dirumuskan dengan baik ya. Konbes ini kita punya waktu 2 hari dan saya kira cukup untuk melihat kebutuhan organisasi sekaligus melihat situasi negeri ini dan bagaimana gerakan pemuda Ansor secara organisasi mengantisipasi dan menghadapinya. Ini yang saya kira paling penting kenapa Konbes ini harus dilaksanakan. Ada yang tanya ke saya, apakah itu berarti saya nggak mau jadi ketua umum lagi? Ya memang PDPRT-nya nggak membolehkan. PDPRT tidak membolehkan saya menjadi ketua umum terus-menerus, tidak boleh. Itu jelas itu. ADART Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasi kita juga tidak membolehkan itu. Ya.
tidak juga membolehkan ada ketua umum Ansor sesuka-sukanya, nggak ada. Ada batasan waktu yang menentukan. Ya. Di balik itu ada kekhawatiran yang disampaikan ke saya. Sebagian sahabat-sahabat khawatir, ini kan ketua umumnya jadi menteri agama, nanti kalau nggak jadi ketua umum lagi nggak mau mikirin Ansor, jadi melupakan Ansor. Ada yang bilang begitu ke saya. Dan saya bilang sahabat-sahabat sekalian, ya, dalam posisi apapun, sekarang kebetulan mendapatkan amanah sebagai menteri agama, amanah yang diberikan oleh presiden kepada saya. Ya, dalam posisi apapun sekali lagi, ini catat baik-baik, saya ini orang yang ngerti cara berterima kasih kepada orang lain, ya apalagi kepada organisasi sebesar Gerakan Pemuda Ansor ini, yang membuat saya bisa berdiri di sini di depan sahabat-sahabat sekalian sebagai ketua umum sekaligus sebagai menteri agama, itu karena perjuangan dari sahabat-sahabat semua, bukan saya. Yang berjuang di lapangan sahabat-sahabat semua. Menghadapi anasir-anasir di lapangan itu sahabat-sahabat semua. Saya ini kan hanya memberikan komando, memberikan perintah gitu aja. Selebihnya di lapangan sahabat-sahabat semua. Dan tolong di forum ini dicatat sekali lagi bahwa saya ini orang yang ngerti dan tahu bagaimana cara berterima kasih. Saya bukan tipe orang yang kacang lupa kulitnya, bukan tipe orang yang sudah melupakan, yang mudah melupakan apa yang sudah diberikan kepada saya. Jadi kalau kekhawatirannya soal itu kemudian gak mau melakukan regenerasi itu, saya kira itu keliru. Mari kita tata organisasi ini sebaik-baiknya, sambil kita hadapi ini fenomena dan gejala-gejala di masa yang akan datang, yang akan Indonesia hadapi, yang akan organisasi hadapi, Jam'iyah Nahdlatul Ulama hadapi. Di saat yang sama roda organisasi tetap berjalan, proses kaderisasi juga tetap berjalan. Detailnya bagaimana nanti kita bicarakan besok, karena ini terbuka dan live. Jadi ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa. Jadi ada yang terbatas itu, supaya nggak bikin viral lagi. Kalau saya sampaikan terbuka pasti viral. Dan sahabat-sahabat harus ingat, kenapa saya mendorong supaya kongres ini segera dibicarakan. Saya tahu, saya ini sejujurnya sepenuh hati saya ini, saya tahu kalau sahabat-sahabat ini ada sesuatu yang membuat berat melakukan kongres. Selain tantangan situasinya memang belum memungkinkan untuk kongres, saya tahu. Nah, karena itu maka mari kita nanti duduk bersama, kita pecahkan. Jangan memberikan ruang, ya, karena keinginan sahabat-sahabat sekalian ini, jangan memberikan kepada pihak lain, ya, jangan memberikan ruang kepada orang lain untuk mengacak-acak organisasi kita. Sahabat-sahabat sekalian boleh punya keinginan, sahabat-sahabat sekalian boleh punya kehendak, tetapi keinginan itu, kehendak itu jangan memberikan ruang, ya, untuk orang lain, pihak lain, siapapun itu, untuk mengacak-acak barisan yang sudah rapi ini. Kerapian barisan ini harus dipertahankan. Sekali lagi, kerapian barisan ini harus dipertahankan. Saya selalu bilang, kita ini filosofinya sederhana. Filosofi kita ini filosofi barisan. Barisan itu kalau di depan melangkah kaki kanan, di belakang pun harus kaki kanan. Di depan melangkah kaki kiri, belakang kaki kiri. Ya, barisan kalau di depan ada melangkah kaki kanan, di belakang, di tengah ada melangkah kaki kiri, kita ingatkan sekali dua kali. Kakimu salah tuh melangkah. Kalau sudah diingatkan sekali dua kali kok tetap dablek, kita jalan kaki kanan yang di depan, di tengah, di belakang masih kaki kiri, pilihannya hanya satu, keluarkan dari barisan. Tidak boleh sombong kita sebagai kader. Sahabat-sahabat sekalian, kita ini, kader-kader ini yang membutuhkan Ansor, yang membutuhkan organisasi sebesar Gerakan Pemuda Ansor ini, bukan sebaliknya.
Sekali lagi saya katakan, saya ini bukan siapa-siapa kalau bukan kader Ansor, bukan siapa-siapa. Tidak mungkin Presiden Jokowi itu akan meminta saya melaksanakan tanggung jawab besar di Kementerian Agama kalau saya tidak dilihat sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor. Dan tidak sebaliknya. Ansor tidak butuh kita semua. Ansor tidak butuh kita semua. Ansor sudah besar dengan sendirinya tanpa kita. Nah, tetapi kita butuh Ansor untuk menjadi besar. Jadi please tolong jaga Ansor ini. Bikin barikade yang kuat, tutup pintu rapat-rapat, ventilasi-ventilasi yang nggak perlu. Ya. Jangan sisakan sedikit pun peluang, jangan sisakan sedikit pun lubang buat siapa saja yang tidak tahu organisasi ini, ya, untuk mengacak-acak, untuk merusak barisan yang sudah susah payah, ya, kita bariskan selama ini. Tolong sahabat-sahabat sekalian, ini pesan saya. Kalau tidak, kita akan menyesal seumur hidup. Kita menyesal seumur hidup. Tadi di film sebelum tadi itu juga disampaikan, Ansor itu NU masa depan sekaligus masa depan NU. Ya, NU masa depan sekaligus masa depan NU. Artinya apa? Masa depan NU itu ada di pundak sahabat-sahabat sekalian. Kalau hari ini kita berbaris rapi, insya Allah ketika sahabat-sahabat sekalian nanti mendapatkan amanah yang lebih besar, menjadi pengurus-pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, induk organisasi kita, maka Nahdlatul Ulama pun akan berbaris rapi sebagaimana kita saat ini.